Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bidik Misi, tahukah kalian bahwa food waste atau sampah makanan sekarang ini sedang menjadi perbincangan di seluruh dunia loh? Menurut Economic Intelligence Unit atau EIU, Indonesia merupakan penyumbang sampah makanan terbanyak kedua di dunia setelah Arab Saudi, yaitu 300 kg per orang dalam 1 tahun. Jakarta menjadi kota penghasil sampah terbanyak di Indonesia dengan jumlah sampah keseluruhan mencapai 7.500 ton per hari. Lebih dari setengahnya merupakan sampah organik seperti sisa makanan. Dari data tersebut diprediksi bahwa pada tahun 2025, sampah di Jakarta akan meningkat sekitar 9.000 ton per harinya. Berdasarkan data yang diperoleh dari SB Corp, sebanyak 38,7% sumber-sumber limbah makanan berasal dari makanan yang tidak habis dikonsumsi, 31,3% berasal dari makanan yang sudah basi, 21,1% dari makanan yang telah dibeli secara berlebihan sehingga tidak ada yang mengonsumsinya lagi, 8,3% dari makanan yang telah melewati batas kadaluarsa, dan 0,6% dari makanan yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Dari SB Corp diketahui bahwa sampah makanan ini dapat menimbulkan dampak yang negatif baik bagi manusia maupun bagi lingkungan. Sebanyak 30,8% limbah makanan ini menyebabkan masalah dalam pengelolaan sampah yang akhirnya berdampak dengan adanya gunungan sampah makanan. 27,5% menyebabkan uang terbuang dengan sia-sia, 27,1% menyebabkan kerusakan lingkungan, dan 14,6% sisanya menyebabkan waktu terbuang dengan sia-sia. Oleh karena itu, ada beberapa tips nih yang dapat teman-teman terapkan sebagai bentuk sikap bijak terhadap keberadaan sampah makanan. Yang pertama, belanja makanan sesuai dengan perencanaan makan kalian. Yang kedua, simpan makanan dengan baik dan benar, serta perhatikan juga tanggal kadaluarsanya. Yang ketiga, sumbangkan makanan terutama apabila makanan yang dibeli jumlahnya terlalu banyak. Yang keempat, segera konsumsi makanan yang mendekati tanggal kadaluarsa. 5. Buatlah resep baru dari bahan makanan yang tersisa, sehingga tidak langsung dibuang. 6. Jangan memasak makanan secara berlebihan. Saya pun menjajakan kaki di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Pasar Induk yang sudah berdiri sejak tahun 1971 merupakan sentra perdagangan sayur dan buah bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Nah, jadi menurut data yang diambil dari Lembaga Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO, ada perbedaan mencolok mengenai limbah makanan antara negara maju dan negara berkembang. Kalau di negara maju, makanan itu terbuang saat mulai proses memasak hingga konsumsi. Tapi kalau di negara berkembang itu sudah mulai dari penanaman, terus juga pemanenan, pengiriman, dan penyimpanan. Salah satu bukti nyata di Indonesia itu ada di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur sekarang ini. Kalau lihat belakang ini banyak banget sayuran dan buah-buahan yang terbuang. Entah mengapa, mungkin karena pengiriman yang salah atau mungkin penyimpanan yang salah juga, akhirnya membusuk dan harus dibuang. Dan sayur dan buah-buahan ini jadi salah satu makanan yang paling sering dibuang, sekitar 45%-nya dari total yang diproduksi, dan harus dibuang begitu saja, nggak bisa dimakan. Sayang banget kan? Meski sayur dan buah punya persentase terbuang paling banyak, nyatanya secara global limbah makanan juga berasal dari berbagai jenis makanan lainnya, seperti gorengan yang udah dingin atau kerupuk yang sudah jadi alat. Pasar Induk seluas 14,7 hektar ini memproduksi sampah lebih dari 50 ton setiap harinya. Sebagian besarnya merupakan sisa sayur dan buah. Nah, kalau di luar sana banyak orang yang dengan mudahnya nyisain makanan dengan alasan kenyang, di sini sebagian orang justru harus mengais sampah sisa sayur dan buah yang terbuang. Mari